Mantap di belakang sih.
tempat ibadah apapun yang mana terhalangi oleh najis itu. Selanjutnya menurut mazhab Imam Maliki, najis itu ialah sifat hukum pada suatu benda yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dikatakan. Nah, menurut beliau itu secara hukumnya apabila kita terkena najis tersebut maka menyebabkan kada sah sembahyang kita, walaupun sembahyang kita ini sempurna memakai pendoponnya, tetapi saat kita ibadah itu terkena najis. Nah itu menurut kedua belah ulama. Tapi bisa kita simpulkan yaitu najis ini sesuatu yang kotor menurut syariat Islam dan bisa menghalangi ibadah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada selanjutnya ada apa? Yang pertama yaitu wajib mencucikan najis. Najis harus dibersihkan dari tubuh, pakaian, dan tempat sebelum ibadah. Nah, jika kita terkena najis seperti halo, hai, jadi najis itu harus dibersihkan dari tubuh, pakaian, dan tempat sebelum ibadah. Misalkan kayak tubuh kita terkena darah, apakah boleh kita membawa darahnya ini untuk ibadah? Ada jelas tidak, karena hukumnya yaitu wajib mencucikan najis. Misalkan ada pakaian atau karena kotoran hewan, maka otomatis kada bisa pakaian itu kada bisa dipakai sebelum najis itu dihilangkan. Selanjutnya yaitu tidak berdosa menyentuh najis. Menyentuh najis tidak berdosa, tapi harus dibersihkan jika ingin beribadah. Nah, seperti kita menyentuh najis, bisa kayak kucing, kita jumpai kita lacak yang berbapak, tapi wajib kita bersihkan. Atau tekanan darah kayak darah hewan atau darah orang, itu kan bakal berdosa. Tetapi apabila darahnya itu masih ada pas anda mendahului ibadah kayak sholat, Ada apa-apa kan berdosa. Makanya kan najis itu berdosa. sholatnya itu bisa najis. Berdosanya karena najis ini. Najis tidak boleh dimakan atau diminum karena termasuk sesuatu yang buruk. Siapa yang akan mengkonsumsi najis? Nah, jadi najis yang dimaksud ini kayak bangkai hewan lah, bisa kayak cacak, unggun dan bentuk blender, minum, puas boleh. Pak, kalau ada sengaja bang, ayo pak. Karena seperti hukum hadir, Ibunya blender. tidak najis, tidak boleh dimakan atau diminum. Saya termasuk keluarga dulu, karena apabila kita meminum Ibunya blender ya bang. tersebut, najis Ibunya tersebut blender. tidak ada daging kita, dan apabila najis tersebut tidak ada daging, maka otomatis sholat atau ibadah yang lainnya tidak diterima. Baju kamu ada? Ada ketahuan juga, jadi ketahuan. Ini udah bertiktokan tadi. Iya bang. Selanjutnya yaitu ketentuan hukum najis itu haram untuk istijmar. Haram hukum untuk istijmar itu najis tidak tadi haram untuk ketentuan hukum najis itu salah satunya haram untuk istijmar. Istijmar itu najis tidak boleh digunakan untuk bersuci karena tidak mensucikan. Ya karena najis itu tidak suci, maka tidak boleh mensucikan. Seperti kita bersuci
Contohnya yaitu seperti memperjualbelikan mawar atau pengguna alkohol atau hewan jual beli tarik. Intinya benda najis kemudian tidak boleh diperjualkan. Kenapa? Umumnya karena seperti apa dikecualikan seperti benda medis kayak narkoba yang diperbolehkan di dalam medis. Selanjutnya itu hal dilakukan pada sakit pada benda suci. Maksudnya ya boleh menaruh najis di tempat mulia seperti masjid atau al-Quran dengan sengaja atau disengaja, atau misalkan kita melihat kayak yang kita sering temui kayak kaki cacat atau di Al-Quran. Nah kita tahu bahwasanya kategori itu apa otomatis kita harus membersihkan kayak kaki cacat tadi. Kita ambil kertas atau kain kita bersihkan bendanya Allah. Berarti kita lihat kita ada bahwasanya bendanya benda itu apa otomatis sudah hilang di situ. Selanjutnya yaitu hal untuk berobat kecuali darurat. Tidak boleh dijadikan, maksudnya yaitu tidak boleh dijadikan obat kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan kayak kita kedinginan dan kita penghangat di situ yang adanya alkohol, karena alkohol itu memberikan efek panas pada tubuh. Maka boleh kita meminum alkohol itu. Nah, yang intinya bukan itu kah? Bismillah, jangan dingin sampai kemana-mana. kepada hal yang memungkinkan buat lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh ketua ibu kita. Kamu gak kata setahun malah Selanjutnya macam-macam najis dan siapa tahu ada berapa macam najis. Orang tahu berapa? banyak. Banyak.
sapi. Lep, cekangan lep. Ah, tembak ame, pintu halang dah. Tembak ame. Praktek apa? Prakteknya lep. Praktek. Ini sampai ini kita pemilu juga. Ini pertanyaannya namanya tanah di sapi. Tergantung konteksnya apa. Soalnya menjual tanah yang mana yang sapinya. Lep, konteks bau tahi ayam lo ya, Lep. Kan disuruh bau tahi ayam apa? Oh, wah. Bilang ada bendanya dari baunya. Sapi Setelah itu najis mukoladah atau najis yang berat. Nah, najis berat itu ada pencuciannya yang khusus. Contohnya kayak najisnya itu dari anjing, babi dan keturunan dan sebagainya. Maksudnya pencucian kambing itu misalnya nih anjing kawin sama kambing. Nah, beranak, anaknya tuh berwujud kambing. Nah, jadi kambing yang hasil persilangan dari kambing itu lebih najis karena hasil persilangan dari anjing ke sapi ada anjingnya. Ya, nah, jadi yang masukin anjing itu dibasuh sebanyak 4 kali yang dimana salah satu yang paling penting adalah tanah atau debu yang bersih atau yang suci. Contoh adalah Lebih maling. apinya. Jadi misalnya nih dari sungai ke sini, angkat. namanya tanah. Gayung isi bilang tadi. Berarti sudah dicampur lawan tanah yang bersih tadi. Ini kan ada 7 kali lah. Nah yang pertama misalnya nih, oh ini kena, nah kena tadi kotoran yang najisnya besar tadi kayak liur anjing misalnya. Nah dibasuh dulu dengan air yang dicampur dengan bumbu atau